hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai JBL, balik lagi di hari Senin sama PB Ina. Kali ini gue yang buka langsung karena lagi happy banget. Momennya itu karena akhirnya senang banget lihat progresnya mixed double bisa jadi runner up di Malaysia Master. Meski belum juara tapi tetap harus bangga banget karena berprogres gitu. Kita melihat bahwa mereka melakukan hal yang positif. Biasa tuh mixed double di skip terakhir, kalau enggak kadang nggak ada gitu, nggak dibahas. Kali ini pertama nih, ini request, ini harus pertama. Tapi nggak mau sendirian ngebahas hal bahagia ini, udah ditemani oleh Mbak Wit dan juga Ciuni. Hari ini tuh cewek-cewek semua ya? Betul, Ci. Bahaya kalau cewek-cewek semua tuh gosip bawahnya. Iya bener. Ci, gimana Ci dari Amerika, masih jet lag? Iya lumayan. Lumayan. Kita kayak virtual Mbak ya ngelihatnya ya. Kayak liburan virtual. Tur virtual. Betul. Nah, udah ada Ciuni, kita langsung tanya di pertanyaan pertama kalau gitu. Langsung kita tembak. Iya, langsung ditembak. Ci, Waduh. gimana nih perasaannya ngelihat progres lah ya bisa dibilang penampilannya Rinov Mentari jelang ini sekarang udah mau Olimpik nih dengan penampilan mereka yang kayak kemarin. Dia bisa beringat banget. Iya, akhirnya dibahas. Mentang-mentang sektornya. Iya, Soalnya pas lihat, wih, pertama nih gitu, jarang kan. Dep, yang jelas dari Thailand semifinal, ya kan, Malaysia Masters final, bagus banget. Dan itu Super 500 pertamanya mereka masuk final, ya kan. Cuman kalau ditanya perlu diperbaiki beberapa hal, iya. Dan yang berharap banget ya Rinov nggak kenapa-napa lah ya. Iya. Kayak kemarin tuh kan dia ada sedikit nggak enak kayaknya di kakinya. Gitu aja sih Dep. Nah berarti kan kalau kita ngomongin lagi masalah kaki ya Ci ya, maksudnya perjalanan dia kan cukup melelahkan juga, nggak gampang, dari Thailand semi terus di sini juga final, ada kendala juga di kaki gitu kan. Apa itu bisa jadi penyebab kurang maksimal juga kayaknya penampilannya di partai final Ci? Nah, tapi kalau aku lihat dia malah banyak cover ya waktu di final. Dia banyak bergerak dan itu Gosun Huatnya juga keras ya smashnya. Jadi itu juga nggak enak buat defend, mau nggak mau dia harus nutup nyerang duluan sebenarnya kalau mau menang gitu ya. Cuman ya berjalannya sih cukup oke, nggak terlalu kelihatan yang gimana-gimana. Cuman saya mikirnya jangka panjang. Maksudnya jangan sampai Olimpiadanya justru cedera atau malah nggak bisa main. Dan yang bagusnya mereka sadar bahwa ketika masuk Olimpiade baru mulain, bukan end. Ya kan, Iya, kan banyak yang udah seneng nih masuk Olimpiade, tapi ternyata Rinov Pita bisa membuktikan dari Tour Asia yang 2 ini. Jadi ada tren positif juga, mereka mindsetnya berarti juga ada yang berubah gitu Ci ya. Benar. Nah kalau kemarin kita ngomong lagi perjalanannya Rinov Tari kan kemarin sempat ketemu sama temen sendiri nih di quarter final, ketemu Deglo nih, Dejan sama Gloria. Seolah tuh kayak jadi ajang pembuktian juga bahwa Rinov sama Mentari ini progresnya jauh lebih ada, lebih konsisten lah, bisa kita bilang lebih konsisten juga. Head to head bisa dibilang sekarang berarti 4-0 sama Dejan Gloria. Nah kalau dari Mbak Wit sendiri nih ya, apa sih yang buat kayaknya tuh Dejan Gloria tuh susah banget untuk ngerebut kemenangan dari si Rinov Tari? Apa sih faktor apa gitu? Kalau menurutku ada beberapa faktor ya. Yang pertama tuh karena ketemu teman sendiri kan udah sama-sama tahu nih kelebihan dan kekurangannya gitu. Apalagi mereka dulu kan pernah latihan bersama juga kan di pelatnas, pernah punya pelatih yang sama juga dulu gitu. Jadi ya siapa yang lebih siap aja sih saat itu dia yang bakal menang. Cuma kalau lihat skornya kan nggak pernah menang nih. 0-4 ya kalau nggak salah ya. Dan Terus yang kemarin skornya skornya jauh ya? agak jauh di game pertama 9, game ketiga 8 kalau nggak salah. Itu mungkin ada faktor juga. Rinov Tarinya juga udah dengan kemenangan sebelumnya pasti dia lebih percaya diri dong ya gitu. Dan ditambah lagi mereka itu kan kemarin sempat head to head lomba-lombaan nih mau ke Olimpiade gitu. Dengan mereka lolos mungkin ada rasa percaya diri nih tambahan, sebelum-sebelumnya udah pernah menang juga. Ditambah lagi mungkin ada faktor Dejan Gloria khususnya sebagai pemain yang lebih senior merasa wah gue harusnya menang nih. Tapi malah justru kayaknya permainannya nggak keluar ya, karena harusnya sih nggak skornya nggak satu jauh. digit lah ya, karena kan Satu level permainannya digit. harusnya iya dong, harusnya level permainannya kan mereka seimbang lah harusnya gitu. Nah kalau ngomongin senior junior ya Ci ya, maksudnya kan dulu Cici juga pasti pernah lah ketemu junior gitu. Apa sih Ci yang bisa dikasih tips lah maksudnya ke mereka misalnya kalau ketemu sendiri itu harus seperti apa gitu? Nah itu, saya ngelihat ada 2 tipikal pemain ya. Dia
ada yang bagus kalau ketemu sendiri. Ini terlepas senior juniornya lah. Nah, ada yang lebih bagus kalau dia ketemu pemain luar. Ya kan, maksudnya dia kalau ketemu pemain sendiri tuh bisa lebih keluar, kayak bisa udah apal mainnya, kayak ngapalinnya tuh bagus banget gitu. Tapi kalau ketemu pemain luar malah enggak. Nah mungkin Rinov Pita ini kalau ketemu yang sendiri dia udah lebih yakin, lebih mantep. Ini kan juga susah untuk untuk dibaca, maksudnya dijabarkan gitu ya. Tapi yang jelas ada pemain yang kayak gitu sih, Dep. Maksudnya kalau ketemu teman sendiri menangan nih. Tapi kalau ketemu yang luar belum tentu. Pemain yang sama ketemu pemain luar misalnya. Nah, itu belum tentu. Nah, Deglo menurutku kebalikannya. Maksudnya dia kalau ketemu pemain luar tuh malah kadang oke lah, bahkan juga ngalahin China kan ya. kayak gitu. Nah, kadang juga kalau udah ketemu berapa kali kalah kan juga nggak enak tuh, Dep. Maksudnya secara feeling, secara keyakinan juga kan makin ada yang berbeda lah Ci, ya. menurun. Betul. Satu trennya lagi naik, masuk Olimpik, semifinal Thailand, terus maksudnya makin yakin. Yang satu juga mungkin down, ada downnya lah. Gimana sih nggak masuk ke Olimpik, ada downnya juga pasti Ada gitu. faktor itu juga pasti. Terus dia kalah lagi berapa kali kan juga makin nggak enak ya, makin nggak yakin lah sama permainannya. Jadi kalau diadu progres ke depannya tuh nggak bisa dibilang kalau diadu ketemu itu kan beda, Dep. Iya kan, Dep. Maksudnya ini banyak faktor yang ganggu juga untuk mereka menang apa kalahnya gitu, menurutku kayak gitu. Iya, berarti banyak faktor juga lah ya. Nah, kalau kita ngomongin yang kemarin ngejeres Olimpik, berarti kan ada Rehan sama Lisa juga. Rehan Lisa kemarin juga kalah dari pasangan Malaysia ya Mbak ya, pasangan yang baru menikah gitu kan, baru Makin nikah makin bagus. Semua gitu kali ya. Iya, apa mix kita suruh nikah aja apa siapa gimana? ini yang disuruh nikah? Siapa ini? Harus partnernya. Wah, bahaya itu. Waduh, enggak. Jangan. Nah, kalau ngelihat si Rehan Lisa juga kemarin kan kalah dari pasangan Malaysia, tapi 3 game gitu loh Mbak, cukup ramai. Apa sih yang masih jadi faktor kok kemarin mereka belum bisa menang dari pasangan Malaysia ini, sedangkan kan kayaknya mereka lebih fit lah dibandingin sama Rinov dan Mentari. Rehan Lisa nih berarti ya maksudnya. Rehan Lisa sih aku ngelihatnya juga PR-nya masih banyak ya. Terutama kan dia sempat beberapa tahun lalu sempat kayak masih ada harapan lah ke Olimpiade, tapi akhirnya bener-bener jauh dan gitu ya. terpental lah dari persaingan Olimpiade gitu. Dan kalau aku ngelihatnya sendiri dari motivasinya mereka sih, karena dari beberapa interview kalau kita lihat gitu ya, mereka emang masih bisa ya, masih bisa ya, ada sempat ada kayak pertanyaan gitu. seperti itu. Ada pertanyaan, mungkin ada keraguan juga, ditambah lagi mungkin ya ada perasaan gue nggak bisa ngejar restu Olimpik gitu. Padahal kan sebenarnya masih ada kesempatan kan ke depannya gitu. Jadi janganlah hal motivasi ini tuh jadi kayak batu sandungan gitu. Tetap harus dari motivasinya sih kalau aku ngelihatnya mereka tuh. Selain juga ya teknis seperti power mungkin darinya Rehan, itu kan masalah klasiknya dia yang dulu-dulu memang perlu diimprove ya. Ya bagaimana Cici mix double? Mungkin coba dong boleh tolong di ini sebagai geng mix double. Apanya ini? Kalau menurut Ci Debbie, relis. Ya banyak yang harus dibenahi lah ya. Terutama mungkin harus lebih improve lah, variasi gitu, entah dari latihannya, entah dari strategi permainannya. Udah gampang banget kayaknya kebaca gitu. Untuk Rehan sendiri harus nambah power itu udah mutlak, karena susah loh main mix double, ceweknya juga udah mancing, tapi kalau masih mentah lagi gitu kan, maksudnya ngolah bolanya akan lebih lama, pasti lebih capek, nggak efisien. Lisanya juga harus lebih banyak lebih banyak variasi sih, jadi nggak monoton. Memang dia cepet, memang dia antisipasinya berani, tapi kayaknya kurang nih, harus ngarahinnya. Misalnya dia cuma lurus doang, harus ada ngebelokin, harus ada nyendal dulu, jadi variasinya harus lebih dikembangin lagi. Tapi kalau kita ngomong masalah kembangin gitu, berarti kan ada faktor pelatih nih ya. Ada faktor pelatih juga, Ci. Apakah memang dari pelatihnya juga harus improve nih, lihat permainan pemain-pemain zaman sekarang kan mungkin beda sama zaman-zaman kita dulu gitu, Ci. Itu berarti pelatih juga harus ada improve ke situ juga. Ya memang harus disadari nih sekarang kalau pemain putra kita memang lebih posturnya nggak yang setinggi-tinggi yang sekarang tuh. Ngeri loh lihat pemain-pemain mix tuh, cowoknya tuh tinggi gede semua. Iya betul. Geberannya udah menang dulu. Waduh ya ampun, sekali ngangkat gebernya begitu ya. Maksudnya nah berarti kan secara defense kalau kita bisa ngimbangin tuh sebenarnya udah oke lah. Maksudnya kan kalau kita ngangkat buka gitu otomatis kan
dua-duanya harus ngedefend. Nah, cuman memang balik serangnya nih, mau nggak mau harus bisa matiin, mau nggak mau nggak Iya. bisa ngandelin rally kayak tunggal putri, tunggal putra, gitu kan? Dia harus gebuk, bisa pokoknya bisa bikin serangan gitu dan harus bisa matiin dan cepetnya kali ya. Maksudnya gini loh, mungkin kalau pemain putranya yang tinggi nggak usah langkahnya nggak usah terlalu banyak gitu kan. Kalau kita harus lebih banyak dan lebih cepat gitu. Jadi kalau nggak mau mati dari atas ya dari bola mana setengah kayak bola mana bisa nyepetin kayak gitu loh Dep. Iya, iya. Harapannya kayak gitu. Mungkin bisa terlihat. Cuma yang gue bingung dari rilis itu adalah sudah bagus sebenarnya. Malah dia dulu yang keluar di antara yang lain Iya, gitu. dia sempat mimpin tuh Wah, ya. aku pikir wah ini nih. Iya, aku juga mikirnya udah gitu. dapet mainnya, udah ngerti gitu ya. Maksudnya waktu lawan beberapa kali tur Eropa lah itu ya, yang dia lagi bagus-bagus. High low ya. Itu bisa begitu mainnya. Maksudnya gini, nutupnya cepet, Iya, ya pergerakannya cepet. Rehan kan smashnya kurang tuh bukan sekarang doang. Maksudnya dia udah Iya. tahu gitu. Cuman dulu bisa. Iya, dia Amin, bisa like, ngakalin bisa, sih. iya. Itu exactly. Kekurangan itu bisa ditutupin Ya. sama yang lain gitu. Jadi susah juga musuhnya mau ngambil serangan susah gitu kan, terus dia juga bisa nutupnya bagus, jadi lebih efektif mainnya. Nah, Iya. cuman sekarang kenapa enggak? Tapi apakah faktor bola yang juga berat itu juga ganggu gitu kan? Kalau cepat main setengah, main kleser gitu kan jagonya Rehan tuh, maksudnya nipu-nipunya Iya, gitu iya. kan gak enak buat musuhnya. Nah itu, apapun ya tetap harus ada improvisasi dan mengembalikan kepercayaan diri tadi yang gak gampang loh. Maksudnya setelah naik terusan malah sekarang Iya, ketinggalan, ketinggalan, terus benar. gimana gitu loh Dep. Semua pemain kan pernah ada di Fase titik itu gitu. Nah itu dia hilang momentumnya ada, ngembaliinnya gimana kan gitu ya Dep ya. Ya, nggak gampang dan nggak banyak pemain yang udah begitu bisa naik lagi gitu. itu maksudnya. Nggak gampang. Makanya rame tuh pada yang bilang abis Olimpiade boleh kali nih mix double dirombak-rombak lagi. Tapi aku setuju gitu. sih. Maksudnya nggak ada salahnya. Maksudnya Coba ya. daripada mempertahankan yang ada tapi hasilnya misalnya nggak maksimal setelah Olimpik atau yang udah nggak masuk Olimpik, rombak mulai dari sekarang aja. Maksudnya nggak ada yang tahu kan Ci ya siapa yang cocok sama siapa, siapa Mana yang tahu lebih ada ya. prospek gitu Iya, kan. toh juga kan maksudnya yang nggak ikut Olimpik ya, Iya, ya kecuali maksudnya- Rina Stari ini emang nggak usah diapa-apain. Tinggal satu ini nih, kayak misalnya ya Rehan Lisa ke bawah lah kita ngomongnya. Kalau memang perlu dirombak, ada yang perlu diganti, nggak ada salahnya sih. Kalau menurut aku pribadi sih. Iya, mencoba mencari formula yang lebih baik ya. Iya. Kayak mana tuh Korea Nasungsung itu sama Iya. Baru-baru udah Jin Yong. Ngalahin unggulan 1, ngalahin unggulan 3. Tiba-tiba muncul gitu kan. Maksudnya nggak itu ada yang tahu itu ya. yang diinginkan netizen Indonesia tuh. Ada perubahan cepet terus saset langsung. Iya. Nah, Dan kayak juga gitu. harapannya sih kalau ada perubahan langsung cepet ya. Iya, maunya begitu. Maunya. Pengennya ya semoga. Maksudnya kan masukan aja ini masukan. Bisa dipertimbangkan karena nggak ada salahnya juga mencari yang terbaik gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat berarti dari beberapa hasil pertandingan di belakangan ini memang bisa dipastikan Rinov Tari ini masih jadi yang teratas lah dibandingin yang lain dari hasil yang dia dapatkan juga gitu. Apa sih kalau dari Mbak Wit dulu deh masukan dan evaluasi buat tim mix double supaya maksudnya jangan cuman satu pasang deh biar bisa ngebantu jadi nggak kerja keras sendiri juga gitu. Ya itu tadi sebenarnya harusnya Rehan Lisa ya yang apa namanya kalau dilihat dari Nempel yang gitu. nempel gitu. Cuma ya tapi di turnamen ini juga cukup lumayan juga ya Rehan Lisa walaupun banyak juga mesti diimprove. Dan kalau aku ngelihatnya sih ini adalah apa ya hal yang sangat bagus banget buat Rinov Tari untuk kepercayaan diri mereka. Karena ya tadi Super 500 pertama juga final kan untuk mereka gitu dan mereka kayak ngebuktiin juga bahwa gue udah lolos Olimpik maksudnya bukan karena kebetulan karena memang gue deserve tiket itu gitu. Dan menjelang Olimpiade yang seperti Mbak Yuni bilang tadi memang bagus sih biar dapat hawanya nih, wah final, semifinal gitu. Tapi perlu diingat juga kondisi juga karena gimana pun juga yang paling utama tetap pas Olimpiadenya kan gitu. Nah kalau dari Ci ini harapannya nih Ci, maksudnya untuk Rinov Tari sendiri dan kalau Cici bisa kasih masukan untuk Rinov sama Tari apa yang mereka perlu improve gitu, apa yang bisa bikin mereka bisa tampil maksimal nanti di Olimpik. Yang jelas tuh komunikasi udah lumayan. Baik siapa yang lebih banyak mati itu salah satu yang nggak matinya lebih sabar. Oke. Gesturnya kelihatan, keselnya Ya. kelihatan, tapi
bisa. nahan gitu Ci ya. Heeh, dan bukan itunya sebenarnya, Dep, tapi poin berikutnya nggak kepengaruh, ya kan? Main normal. Kalau lagi kesel tuh nggak bisa main normal, Dep, gitu. Ini kesel tapi nggak dibawa ke main, kan itu yang paling oke tuh ya. Nah itunya udah lumayan. Nah cuman mungkin aku ngeliat tuh kemarin berapa kali Pita masih ada mati-mati sendiri ya di bola yang menurutku mungkin dia pengen tipis, mungkin dia pengen lebih nyusahin musuhnya, tapi akhirnya malah banyak nyangkut sendiri. Nah itu mungkin harus menjadi evaluasi ya. Memang tricky ya main safe dengan main dia pengen neken. Kalau masuk neken memang oke sih, cuman kalau lagi nggak mati-mati gitu kan harus ada way out-nya kayak gimana. Ya, Rinov bersiap untuk covering lapangan lebih baik itu juga oke. Tapi ya jangan sampai sakit kakinya, ganggu lah. Beratnya harus dijaganya gimana. Pokoknya dia harus bersiap dengan kemungkinan, maksudnya untuk cover lapangan. Maksudnya ketika nanti posisi tari di mana lagi nggak enak, dia harus bisa nutup. Ya cowok emang harus gitu kan. Iya. Kalau mixed double nggak ada pilihan. Amin lagi. Nggak ada pilihan. Benar sih, nggak ada pilihan Ci ya lebih tepatnya ya. Jadi dia harus mempersiapkan individunya lebih baik lagi secara teknik. Kalau aku lihat udah lumayan pinter mainnya, maksudnya bisa lah mancing-mancingnya gitu kan. Sebenarnya lawan si Boye sama Matias tuh nggak gampang sama sekali Dep gitu loh. Tapi dia bisa ngelewati dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan kita harapkan dengan adanya bekal di sini mereka jauh lebih termotivasi, Harusnya. lebih pinter juga smart untuk nerapin strategi-strategi yang ada. Karena kan ternyata bermain taktis jauh lebih enak tuh daripada dia ngandalin cuman power sama speednya aja. Ya mudah-mudahan bikin kejutan, kan kita nggak pernah tahu mereka masuk aja, maksudnya sesuatu hal yang bikin kita seneng nih karena di detik-detik terakhir. Mudah-mudahan siapa tahu bisa bikin kejutan nanti di Olimpiade. Amin. Yang kenceng. Oke, oh ya Jebretin, jangan lupa nih buat beli merch-nya Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian. Seperti ini ada kaos Road to Paris. Nah, kalian bisa langsung check out nanti baju-bajunya. Nah, ini nih kaosnya Road to Paris. Jangan sampai kehabisan ya. Langsung kalian bisa juga klik link di deskripsi. Oke. Jangan kemana-mana karena kita akan ngebahas pembahasan lainnya lagi. Tetap di PBINA. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.